Bapak-bapak yang kami muliakan, jamaah majelis taklim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang pembagian dan letak rukun 13 pada salat. Pembagian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan rukun qauli. Rukun qauli ini adalah suatu pekerjaan yang pelaksanaan salat yang bermulaan dan tak luput dari hati sebelum salat sampai selesai. Maka dalam hal ini rukun qauli terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah niat. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Dan yang kedua, yang termasuk bagian dari hukum qauli ini adalah tertib. Tertib dalam arti berurutan. Dari mulai takbiratul ihram sampai segala sesuatunya diakhiri dengan salam. Bersusunan rapi tanpa mendahului yang satu dengan yang lain. Itu disebut dengan tertib. Dan 2 hal ini, 2 rukun ini, 2 perbuatan ini disebut dengan rukun qalbi. Rukun yang dikerjakan oleh hati tanpa ada ikut gerakan, tanpa ada ikut perkataan. Baru yang kedua kita masuk kepada yang disebut dengan rukun qauli. Rukun qauli ini adalah qaul, perkataan, qala yaqulu qul. Qauli, suatu perbuatan melalui ucapan yang beristana pada mulut dan lidah dalam pelaksanaan salat sampai selesai. Apa saja itu, Pak? Yang mencakup tentang rukun qauli yang berhubungan dengan ucapan-ucapan. Apa itu? Ketika takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah. Apalagi tasyahud, apalagi salawat, apalagi salam ke kanan. Itu masuk dalam rukun qauli. Tak bisa kita melaksanakan rukun walaupun hanya telinga kita saja yang mendengar Fatihah. Maka setidak-tidaknya di dalam pembacaan Al-Fatihah sesuatu yang wajib kita bacakan ketika kita dalam salat, maka dimasukkanlah dia dalam rukun qauli. Walaupun hanya telinga kita saja yang mendengar bacaan kita itu. Tak boleh kita diam menutup mulut. Tak boleh. Bagaimana? Bismillah. Apalagi waktu-waktu yang dibesarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut dengan rukun qauli. Apalagi yang ketiga, rukun fi'li. Fi'li ini yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat perbuatan. Suatu perbuatan pelaksanaan pekerjaan salat yang dilaksanakan oleh seluruh badan atau anggota tubuh meliputi berdiri tegak, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Maka dalam hal ini setiap gerakan itu disebut dengan fi'il, fa'ala yaf'alu, fi'lin, fi'lan, yaf'alun. Setiap sesuatu yang sifatnya pekerjaan itu dimasukkan dalam rukun fi'li. Bicara tentang rukun qauli, qalbi itu adalah pekerjaan hati. Maka hakikat yang diperbaikan di situ adalah niat. Hakikat niat, iradat yang berhadapan ke arah pekerjaan untuk mencari ridha Allah. Ada juga yang mengatakan bahwa niat itu adalah suatu urusan yang harus ada untuk segala perbuatan yang disengaja. Ada yang mengatakan bahwa niat didorong oleh rasa ikhlas dari dalam hati. Niat juga mengandung qasad atau maksud dan azam, cita-cita mengerjakan sesuatu yang beristanakan pada hati. Maka untuk itu, sebagai hadis Nabi
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kau sebagaimana aku salat. Maka ikutlah bagaimana salatnya Nabi. Bagaimana rukun qalbi berlaku, rukun qauli berlaku, rukun fi'li berlaku. Sehingga kita dapat meningkatkan kualitas salat kita dan menjadikan keluarga kita sebagai landasan orang yang salat di dalam rumah maupun di rumah ibadah, dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga dengan benarnya salat kita, insya Allah benar pula lah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali dakwah. Malas. Kita ngambil sikit-sikit aja. 5, 10. Aku perlu untuk 24 kali pertemuan. Berarti 24 kali pertemuan. Satu pertemuan 2 menit. Ya kan? Berarti kalau 5 menit 2 kali pertemuan. Berarti kalau ini 5 menit, kita ulang dulu ya.